Halo kawan-kawan Karitkans, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang isu-isu kamera DSLR yang bakal punah. Wow, apakah benar kamera DSLR akan punah di tahun depan atau di tahun mendatang? Ya, mari kita lihat informasi berikut ini. Nah, sangat miris sekali ya karena kamera DSLR itu semakin lama semakin tertinggal. Entah kenapa padahal kamera DSLR itu sangat enak untuk digunain. Yang menurut gue pribadi kamera DSLR itu sangat kokoh, tangguh dan juga ya kuat lah ya. Nah, kenapa bisa kamera DSLR ini digantikan oleh kamera mirrorless? Oke, kita bakal ngebahas beberapa poin-poinnya ya, teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas tentang brand-brand yang sudah tidak mengeluarkan kamera DSLR. Yang pertama itu adalah Canon ya. Canon udah lama di tahun 2020 kemarin, di saat-saat pandemi, Canon udah nggak ngeluarin kamera DSLR lagi. Dan kamera DSLR yang terakhir dari Canon itu adalah Canon 1DX. 1DX apa itu? 1DX 3 ya, yang Mark 3. Wah, itu adalah kamera DSLR dari Canon yang keluaran paling terakhir, teman-teman. Menarik ya. Padahal itu kamera gede banget emang sih ya. Tapi dengan ketahanan bodi yang segede itu, membuat kamera DSLR yang dari Canon itu ya menurut gua sangat worth it banget digunain. Karena emang kecepatan continuous shot-nya juga sangat cepat dan ISO sensitifnya juga cepat, apalagi megapikselnya juga gede ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa brand yang sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kamera DSLR lagi nih teman-teman. Wah, padahal kamera DSLR menurut gua sangat enak sekali, sangat enak buat kalian para pemula ya, karena emang gua belajar pun dari kamera itu ya teman-teman ya. Dari awal-awal ya emang waktu zamannya gue itu belum ada kamera mirrorless, cuman ya menurut gue setelah gue menggunakan mirrorless emang teknologinya lebih bagus mirrorless, cuman ya untuk gimana ya, untuk feel-nya tuh lebih nikmat menggunakan kamera DSLR teman-teman. Nah, kita lanjutin lagi di brand Nikon yang udah lama nggak ngeluarin brand Nikon itu terakhir ngeluarin tuh kamera DSLR pada tahun 2022 ya. Nah, itu udah dia nggak ngeluarin lagi dan ya akhirnya Nikon menghapus kamera DSLR pada tahun 2022. Berarti tahun depan di brand Canon maupun Nikon udah nggak ada kamera DSLR lagi. Kalau untuk Sony udah lama meninggalkan kamera DSLR ya. Kalian tahu sendiri tipe-tipe Sony itu ada Sony DSLR tipe apa gitu lah, pokoknya yang masih jadul-jadul gitu ya teman-teman ya. Nah, kita juga ngebahas tentang isu-isu yang apa yang bakal terjadi ketika kamera DSLR sudah
tidak reproduksi lagi ya teman-teman. Tapi menurut gua itu satu kebanggaan ketika lu mempunyai barang yang udah nggak direproduksi lagi, yang udah nggak dibuat ulang lagi, karena emang itu menjadi barang yang langka, seperti kamera analog yang sekarang lagi hits lagi ya teman-teman ya. Nah berhubung, gua mempunyai kamera DSLR dari Canon ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian alasannya kenapa lu masih bertahan di kamera DSLR. Oke. Nah, yang pertama itu, tahu nggak sih, kamera DSLR second-nya itu udah sangat murah-murah banget ya, apalagi dengan tipe-tipe yang tipe-tipe udah terlalu low entry level ya, seperti Canon 1100D atau 550D. Menurut gue itu udah cukup banget untuk kalian para fotografer pemula ataupun pelajar kampus, mahasiswa-mahasiswi itu cocok untuk memiliki kamera DSLR untuk belajar fotografi yang pastinya ya teman-teman ya. Dan gue juga waktu dulu itu ya, gue mempunyai kamera tipe-tipe Nikon 3100 dan bahkan gue juga sempat megang 500D, 1000D pun bahkan gue pernah megang, dan itu masih worth it di kalangan di 2 tahun kemarin lah gue masih memegang kamera-kamera yang tipe-tipe 1000D itu. Nah, kalau menurut gua, dan gue juga pernah juga kemarin kan hunting di daerah Blok M ya, gue juga menggunakan kamera 600D teman-teman. Nah itu udah masih, bukan udah masih, cukup banget untuk kalian hunting-hunting street ataupun untuk belajar fotografi. Dan lagi dengan body yang sangat kokoh ini, wah itu kamera bakal tahan banting banget ya di segala medan. Ini ada 60D ya, dan yang gue punya itu ada juga 70D. Udah pernah gue naik gunung, udah pernah ke bawah gerimis-gerimis pun masih tetap tangguh banget itu kamera DSLR. Apalagi yang tipe 2 digit kayak gini ya, 60D, 70D ataupun seterusnya ya. Kalau 50D menurut gue jangan diambil karena itu udah terlalu jadul banget. Kalau enggak ya mendingan ngambil 60D minimal ataupun 1100D ya, ataupun 550D. Itu menurut gue yang udah kamera yang DSLR paling worth it untuk kalian milikin pada tahun depan ya, 2023. Nah, alasan lagi yang lainnya yang dengan body yang sangat kokoh ini dipegang pun juga enak, seperti ya lu gimana sih megang sesuatu hal yang nyaman gitu, kayak megang tangan pacar lu mungkin. Ya nyaman banget kayak gini kan tuh. Digenggam, dibawa kemana-mana, nggak pakai strap pun nggak masalah, karena ya emang ini cozy banget coy. Buat dibawa kemana-mana gitu. Dan oh ya, ada keunggulan lainnya kalau kalian memiliki kamera DSLR. Apa keunggulannya? Ya, jelas, yaitu jenis lensanya. Kalian banyak banget punya pilihan lensa, dari lensa merek ketiga seperti Tamron, Sigma, dan lain-lain. Itu lensa untuk kamera DSLR itu banyak banget ya di pasaran ya. Dan harga secondnya juga udah murah-murah, dan bahkan harga barunya itu nggak terlalu mahal. Seperti lensa yang gue punya ini ada lensa fix 50mm f1,8 STM ya dari Canon. Dan ada yang dari tipe Yongnuo-nya yang lebih murah, itu seharga sekitar 800 ataupun 900.000. Kalian udah bisa mendapatkan lensa fix yang kualitas bokehnya bagus dan autofocusnya juga udah lumayan oke ya. Wow, itu dia hal-hal yang menarik menurut gua jika kalian mempunyai kamera DSLR, teman-teman. Nah, bukannya gua nggak suka sama mirrorless, gua suka sama mirrorless, dan bahkan beberapa proyekan gua menggunakan kamera mirrorless untuk pembuatan video ataupun motret ya, tergantung kebutuhan klien yang mau dibikin seperti apa. Dan kalau kalian ngeliatin story gua di Instagram gua juga selain mengisi konten di Kaditcast, membuat konten di Kaditcast, gue juga adalah seorang produser production house ya di kantor gue. Jadi ya gue memahami tentang teknis-teknis produksi dan kamera-kamera apa aja, lighting yang bagus dan audio juga yang bagus. Nah, beberapa produksian gue juga masih menggunakan kamera DSLR Canon ataupun juga kamera mirrorless, karena tergantung juga output yang bakal kalian keluarin ya teman-teman. Nah, oke. Dan hal yang ketiga untuk apa ya? Untuk memastikan kalau kamera DSLR itu masih worth it di tahun-tahun ke depan, ya karena gue suka viewfinder dari kamera DSLR ini. Kenapa?
Ya lu inti viewfinder-nya ini adalah kan mirror ya dia. Dia bener-bener nge-view apa yang dilihat sama mata asli kita gitu. Kalau misalkan mirrorless itu adalah kan, layar juga ya, layar-layar dari sama kayak dari live viewfinder ini. Kalau misalkan dari viewfinder ini menurut gua dari DSLR itu real banget. Nah, pokoknya coba aja kalian intip nih, nanti gua kasih stock shoot kalau misalkan kalian lihat dari viewfinder yang ada di kamera DSLR ini. Karena kan dia sifatnya mirror ya. DSLR singkatnya adalah digital single lens reflector. Kalau bener ya nanti gue kasih infonya ya kalau gue salah. Oke, apalagi ya keunggulan-keunggulan dari kamera DSLR. Oh ya, untuk kamera DSLR yang gue bilang tadi ada beberapa tipe yang menurut gue masih worth it untuk belajar dan yang pasti gue suka tombol-tombol dari kamera DSLR men. Itu waduh kayak kokoh gitu dan gue nggak khawatir kalau misalkan kamera ini kena gerimis, kena jatuh pun pernah ya kamera gue, tapi tetep yang hancur malah lensanya karena emang yang berat tuh bodinya. Bodi kamera DSLR itu sangat berat banget ya teman-teman ya. Apalagi tipe-tipe 2 digit ataupun 1 digit. Nah kalau misalkan kalian mau ngambil yang 1 digit, ada full frame-nya itu 6D. Jangan ngambil yang 7D karena 7D itu menurut gue sangat tanggung sekali. Dia 1 digit cuman nggak full frame dan yang 60D ini juga APS-C tapi udah sangat worth it banget untuk bikin video ataupun foto. Dan ingat kalau kalian mau ngambil kamera second, kebutuhan kalian untuk apa dulu? Misalkan kalau untuk fotografi aja, ya udah kalian ngambil kamera-kamera yang nggak perlu ada mic input-nya ya atau jack mic-nya untuk pembuatan video dan input audionya ya teman-teman ya. Jadi ya kalian juga harus lihat budget juga, misalkan kalian mau ngambil kamera DSLR untuk pemula dengan kalau misalkan pemulanya aja budgetnya 10 juta ya kalian bisa dapat 60D ataupun ngambil berapa 70D ataupun 80D bahkan tinggal ditambahin sama lensa-lensanya aja. Oke. Di sini gue bakal apa ya sharing-sharing pengalaman aja tentang kamera DSLR yang selama ini gue pakai. Dan untuk nge-record ini pun gue konten-konten gue di sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu itu gue masih nge-record menggunakan kamera DSLR Canon gue ya teman-teman ya. Dan sekarang alhamdulillah gue ada beberapa kamera juga yang udah enak untuk bikin video. Contohnya kamera ini adalah kamera Sony yang gue pakai, Sony ZV-1 ya, kamera kecil yang kalau kalian suka ngeliat story gue, itu gue suka banget menggunakan kamera itu karena simple untuk ngevlog, lebih kecil dari handphone ya teman-teman ya. Dan ya baterainya juga lumayan sih, lumayan awet lah. Makanya kalau kalian beli-beli baterai, kalau bisa baterainya yang ori aja dari Sony-nya ataupun dari Canon-nya. Kalau misalkan kalian beli baterai yang pihak ketiga itu emang agak murah, tapi kualitas juga kurang kurang lama gitu. Jadi ya apa salahnya kalian mengeluarkan budget yang lebih lama, budget yang lebih besar untuk daya tahan baterai yang lebih lama. Gitu teman-teman. Nah untuk perkembangan pada tahun nanti, tahun depan ya kalau menurut gua fotografi itu suatu bisnis yang sangat baik ya di tahun 2023 karena kenapa ya, menurut gua dokumentasi foto ataupun video itu sangat berperan penting untuk, misalkan kalian punya punya apa ya, punya usaha usaha kuliner gitu kan pasti perlu difoto ataupun perlu dibuat videonya ya. Dan, misalkan kalian punya travel agent gitu, ya kalian kan bisa juga membutuhkan dokumentasi yang sangat sangat biar kualitasnya bagus ya karena kalian harus belajar fotografi itu ya teman-teman ya. Oke, agak susah emang ngomong dengan gigi di behel ya. Oh ya BTW gue baru masang behel teman-teman ya karena emang gigi gue rusak kan. Jadi gue pasang behel. Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar ya. Kalian masih worth it dengan kamera DSLR ataupun kalian udah berpaling ke kamera mirrorless. Dan gue mempunyai dua-duanya karena memang sesuai kebutuhan ya.
yang gue lihat dari kamera mirrorless itu mempunyai autofocus yang sangat cepat ya, apalagi untuk video. Wah, enak banget sih autofocusnya. Tapi kamera DSLR gue yang 70D juga udah lumayan oke sih, udah ada face detection juga. Tapi ya kalau mirrorless sekarang rata-rata udah punya eye detection ya, mendeteksi mata fokusnya. Wow. Oke, sepertinya itu aja pembahasan tentang resesi kamera DSLR yang sudah punah dan menjadi barang langka. Oh ya, dan beberapa gue ada ngejual kamera juga, ya khususnya kamera-kamera DSLR yang untuk kaum-kaum pemula. Gue mempunyai beberapa stok kamera untuk dijual, contohnya ini ada 60D. Ini masih sering gue pakai hunting, masih enak banget, dan apalagi untuk bikin video juga masih oke, karena layarnya juga udah flip. Oke. Jadi itu aja ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini, dan mohon maaf banget gue udah lama nggak bikin konten karena emang ada kesibukan-kesibukan di kantor gue yang memaksakan gue untuk tidak bisa membuat konten. Nah, gue juga membutuhkan beberapa anak magang untuk membantu produksi yang dikaditkan, dan itu gue membutuhkan videographer yang mengerti tentang kamera dan juga mengerti tentang editing software ya teman-teman. Dan juga gue membutuhkan spesialis sosial media spesialis, karena gue mau menghidupkan TikTok gue lagi dan beberapa konten-konten di sosmed gue mau gue hidupin lagi teman-teman. Oke, kalian buruan daftar yang berminat, ada di email gue, langsung aja di kaditkans@gmail.com, langsung aja kirim CV, kirim lamaran kalian. Semoga kalian bisa bergabung bersama Kaditkans. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini. Apapun kameranya, yang penting hasilnya. Tetap semangat, tetap motret, tetap jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berat, salam Kaditkans, bye-bye.